Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, selamat pagi ya semuanya ya. Sebelum kita mulai, itu dulu ya. Absen dulu, silakan dibuka kameranya. Absen dulu sebentar. Belum bisa share screen ya? Udah, Prof. Nah, saya belum bisa ya. Sudah, Prof. Sudah, Prof. Oh iya. Ya, saya absen dulu ya ini ya. Basil ada ya? Ya ada Basil Remah Rajin. Ya, isinya harus rajin. Raidinata, udah ada belum? Muhammad. Oh, Muhammad itu pindah ya? Ya ini yang bukan deh, bukan. Oh, Muhammad ada, bukannya kemarin nggak ada ya? Muhammad Satria Pamungkas, Hadir, Prof. Ferdian. Mohon maaf, Muhammad hadir, Prof. Oh iya, nggak Baru sempat kenapa join. tadi? Oh iya, Ferdian Nugraha Astianto, Hadir, Prof. Kalista, Hadir, Prof. Kalista, Kalista ada? Vina, iya Vina Alicia, Hadir, Prof. Jasmine, Hadir, Prof. pertama, Emilia, Hadir, Prof. Ibnu, Hadir, Prof. Adinda. Hadir, Prof. Matiin, matiin dulu kali Pak mesinnya Pak. Oke. Iya, matiin aja mesinnya. Oh iya, sebentar. Adista, Adista, Naura, Hadir, Prof. Margareta, Hadir, Prof. Farhan, Farhan, Anastasia, David. Present, Prof. Hadir, Prof. Anastasia hadir. Oke, oke. David, Hadir, Prof. iya kemarin kan udah juara ya David. Aisyah, Terima kasih banyak, Prof. Dini. Hadir, Prof. Aisyah, Delia, Hadir, Prof. Robi Alfang. Hadir, Prof. Suaranya kemana Robi? Baru bangun ya? Ikhlas. Serak, Prof. Hadir, Prof. Kelas grand finalnya kapan nih kelas? Insya Allah pekan depan tanggal 4 dan 5 Maret. Oh, tanggal 4 Mama. Husna, Hadir, Prof. Husna. Hadir. Oke. Nia Komalasari, Hadir, Prof. Mutia, Hadir, Prof. Pavita, Hadir, Prof. Raka Anggara, Hadir, Prof. Raka, Hadir, Prof. Asna, Hansa, Hadir, Prof. Aisyah, Hadir, Prof. Dinda Kamila, Hadir, Prof. Septiana Nurjana, 'Hadir, Prof. 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 '
Fawaz, Hadir, Prof. Afra, Hadir, Prof. Iwan, Hadir, Prof. Mas Iwan, Aulia, Hadir, Prof. Muhammad Fatul Ihsan, Hadir, Prof. eh, Muhammad Ammar Fauzan, Hadir, Prof. Nanda, Hadir, Yudita, Prof. Hadir. ya, Miftah, Hadir, Prof. Agung, Hadir, Prof. Muhammad Akbar Al-Hafiz Asra, banyak banget. Muhammad Dimas Jidan, Hadir, Prof. kata dulu ya. Ratu Mutiara Purnamasari, Adinda Nurul Aulia, Hadir, Ibu. Aldini Alzara Nur Cahya, banyak banget ya. Lofiska Aca Aginta, Hadir, Prof. Aldini belum ada ya, oke. 45 ya. Ini Muhammad Akbar Al-Hafiz Asya, yang PMM bukan ya? Bukan ya, yang PMM soalnya pindah kelas ternyata bukan kelas saya. Bukan, Prof. Bukan ya, oke ya. Ya, teman-teman mahasiswa semua, mari kita mulai. Apa namanya, materi hari ini itu dekonstruksi dan rekonstruksi ya. Apa namanya, bagaimana kita melihat suatu teks ada yang apa ya, implisit dan eksplisit lah gitu ya, bahasa sehari-harinya. Kelompok 3 sekarang yang akan presentasi, silakan. Silakan, udah siap belum yang presentasi hari ini itu siapa? Yang hari ini Adinda Nurul, Ikhlas, David Prasetyo, Pavita, Kayla, dan Ratu Motiara, silakan. Ada semua kan tadi ya? Ayo, mana kelompoknya? Halo, mana kelompoknya ini mau presentasi nggak hari ini? Sebentar, Prof. Ini sedang dilakukan share screen oleh Oh Adinda. iya, ya silakan. Ya, YouTube. Gue lagi di jalan dulu ya, nanti gue lagi ya.
Ya, lama banget. Silakan. Karena ini yang presentasinya siapa? Baik, Pro Dini. Izin mulai, Pro Dini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Dini. Selamat pagi, teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi dekonstruksi dan rekonstruksi dalam subjek. Baik, di kelompok 3 di sini ada saya, David Prasetyo. Hilang mana David? Sebentar, Prof. Dini sedang ada kendala di Keila. Baik, kami beranggotakan saya, David Prasetyo, Keila, Ratu, Ikhlas, dan Adinda. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan hari ini dengan pengertian. Tentu pengertian ini sesuatu hal yang paling penting dalam segala pembahasan agar kita punya prinsip dan pemahaman yang sama. Maka dalam materi ini kita mulai dengan pengertian dekonstruksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, dekonstruksi adalah penataan ulang, sementara itu istilah Prancis dekonstruksi adalah dekonstruktor, yang berarti membongkar mesin, tetapi membongkar untuk dipasang kembali. Dekonstruksi yang dipopulerkan Reida pada awalnya merupakan suatu tindakan atau lebih populer suatu metode. Dekonstruksi merupakan suatu metode dalam membaca sebuah teks yang membungkam anggapan. Walau hal itu hanya secara implementasi, bahwa sebuah teks itu memiliki landasan dalam sistem bahasa yang berlaku untuk menegaskan struktur, keutuhan, dan makna yang telah menentu. Hal ini ditemukan oleh Abrams dan Nurgiantoro pada tahun 2018. Kemudian, metode dekonstruksi terdiri dari proses memisahkan, membongkar, atau menemukan dan melanjangi berbagai asumsi, strategi retoris, dan ruang kosong teks. Dekonstruksi bukanlah hanya membongkar saja sampai habis dan membiarkannya begitu saja. Hal ini ditemukan oleh Ilan pada tahun 2012. Dan dekonstruksi menunjukkan pemikiran atau perspektif baru dengan membongkar yang sudah ada. Dekonstruksi juga sering digunakan sebagai teknik membaca dan menafsirkan teks. Di sini ada contoh abstrak yang membahas tentang dekonstruksi.
dekonstruksi tentang pembelajaran membaca teks klasifikasi peserta didik kelas 10 2 SMA Taruna Nusantara Magelang belum terlaksana secara optimal karena pembelajaran yang dilakukan belum mampu memotivasi peserta didik dengan baik. Perlu metode dan media pembelajaran yang lebih efektif dan mampu memotivasi peserta didik. Upaya meningkatkan keterampilan membaca teks klasifikasi peserta didik kelas 10 2 SMA Taruna Nusantara Magelang, yaitu menggunakan metode SQ3R dengan media gambar. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan secara signifikan rata-rata nilai keterampilan peserta didik pada siklus 1 22 dengan persentase ketuntasan 57%. Pada siklus 2, nilai rata-rata meningkat signifikan menjadi 93 dengan ketuntasan 100%. Peningkatan keterampilan membaca teks klasifikasi ini juga diikuti perubahan sikap religius dan sosial ke arah yang lebih baik. Respon peserta didik terhadap pembelajaran juga sangat baik. Nah, jika kita perhatikan, teks di atas merupakan suatu abstrak dari karya ilmiah dalam bidang bahasa Indonesia yang menjelaskan bagaimana penelitiannya berjalan. Namun, apakah hanya itu makna dan unsur yang terkandung di dalamnya? Tentu saja tidak. Apabila diuraikan tulisan pada abstrak tersebut, maka abstrak tersebut meliputi unsur-unsur berikut. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi kasus. Namun sebelumnya mohon maaf, Prof. Dini dan teman-teman, saya tidak dapat membuka kamera karena saya menggunakan handphone di mana ketika saya membaca nanti terlalu dekat wajah saya dengan presentasi. Oke. Selanjutnya ada studi kasus yang di unsur dekonstruksi, di mana yang pertama ini adalah gambaran pelaksanaan penelitian. Jika kita lihat lagi di contoh di abstraksi tadi, unsur ini ditemukan pada teks yang menyatakan bahwa proses pembelajaran belum terlaksana dengan optimal karena ada kendala yang dialami oleh peneliti. Unsur ini mengungkapkan bahwa peneliti ingin menggambarkan bagaimana proses penelitian itu dapat berjalan. Hal ini jika kita lihat melalui abstraksi tadi, yang contoh abstrak tadi, terdapat di baris pertama sampai baris kelima, sedangkan yang kedua ada metode penelitian yang digunakan. Unsur ini dapat ditemukan dari uraian teks peneliti menggunakan metode SQ3R dengan media gambar. Metode ini yang digunakan peneliti dalam memberikan suatu pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari contoh abstraksi tadi di baris kelima. Dan selanjutnya adalah hasil penelitian. Unsur hasil penelitian ini diungkapkan melalui pernyataan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan secara signifikan yang dilanjutkan dengan penulisan data-data statistik sebagai suatu bukti empiris dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Hal ini terlihat di contoh abstrak tadi, di slide sebelumnya, di baris ke-6 sampai akhir. Baik, selanjutnya. Selanjutnya adalah implikasi penelitian. Unsur implikasi penelitian ini butuh ketelitian dalam menguraikannya. Pada teks di atas tidak ada tulisan secara langsung atau secara eksplisit yang menyatakan ada bagian implikasi dalam teks tersebut. Disinilah dekonstruksi sangat berperan. Kita perlu mencermati teks untuk menemukan suatu makna yang tersembunyi di dalam teks tersebut. Implikasi penelitian ini dapat terlihat dari tulisan peningkatan keterampilan membaca, terklasifikasi. Ini juga diikuti perubahan sikap religius dan sosial ke arah yang lebih baik. Pada bagian ini, peneliti ingin menyampaikan bahwa penelitian yang dilakukan memberikan dampak yang begitu baik bagi responden penelitian tersebut. Implikasi ini tersirat dalam sebuah tulisan, namun maknanya dapat terbaca. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ialah tahap dekonstruksi.
Menurut Bari, ada 3 tahap dekonstruksi yang ia sebut sebagai verbal, tekstual, dan linguistik. Tahap verbal adalah tahap yang sama dengan pembacaan kritis, dengan pencairan paradoks dan kontradiksi dalam teks. Pembacaan ini mencoba melawan teks sehingga dimungkinkan melahirkan makna baru teks. Tahap ini juga dapat menunjukkan perbedaan antara apa yang dinyatakan pada teks dan apa yang tidak dinyatakan di dalam teks. Selanjutnya ada tahap tekstual, adalah tahap pencarian makna yang lebih dalam pada keseluruhan teks. Pada pemaknaan dekonstruksi pada puisi pembaca atau penafsir dekonstruksi mencari patahan, ketidakstabilan sikap, atau ketetapan posisi. Prosedur kedua ini menunjukkan bahwa teks tidak memiliki keterpaduan dan konsistensi tujuan. Yang terakhir ada tahap linguistik, di mana pembaca mencari momen-momen ketika kelayakan bahasa dipertanyakan. Misalnya, ketika bahasanya berlebih-lebihan atau keliru dalam mempresentasikan objek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayo, siapa yang jelaskan? Lanjut, ada pengertian rekonstruksi. Jadi rekonstruksi itu penyusunan kembali unsur yang terurai menjadi teks itu menjadi utuh. Yang tadinya terurai karena adanya rekonstruksi menjadi teksnya itu menjadi utuh ya. Terus rekonstruksi pada sebuah teks merupakan kerja penyusunan kembali teks yang menjadi objek penelitian yang selanjutnya menjadi dasar dari sebuah kajian. Lalu konsep rekonstruksi teks atau naskah umum dapat ditentukan dalam konsep penelitian. Rekonstruksi teks adalah kerja penyusunan kembali teks menjadi sebuah objek. Penelitian yang selanjutnya menjadi dasar kajian dalam penelitian. Jika dilihat dari tujuan penelitian, terdapat 2 macam, yaitu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan permulaan teks untuk melihat keseimbangan hubungan dan naskah. Lalu yang kedua, teks penelitian yang bertujuan untuk penyajian satu teks variabel. Langkahnya itu tujuan untuk menyediakan satu teks yang layak kaji berdasarkan pertimbangan yang rekursif dengan tujuan penelitian yang terbaca dengan baik. Ya, jadi di sini ada studi kasus. Contohnya, seorang dosen yang mengampu mata kuliah psikolog pendidikan akan mengajar subbab teori berdasarkan kognitif. Dosen kemudian membaca berbagai bacaan mengenai teori belajar kognitif dengan menggunakan beberapa sumber buku, jurnal, dan bacaan lainnya. Dari sumber tersebut, dosen membuat poin-poin utama dari berbagai sumber yang dibaca mengenai teori belajar. Setelah menelaah semua sumber bacaan, dosen kemudian menyusun materi perkuliahan mengenai teori belajar kognitif sesuai dengan poin utama yang telah ditentukan. Materi perkuliahan yang disusun kemudian menjadi satu sumber rujukan baru untuk mahasiswa untuk mempelajari teori yang tadi dosen sudah menyusun tersebut. Ya, jadi sekian dari presentasi kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Sebelumnya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Ya, terima kasih kelompok 3. Silakan jika ada pertanyaan, kayaknya pasti belum jelas deh. Soalnya yang menerangkannya membaca dan kayaknya kurang mendalam ya. Silakan kalau ada pertanyaan dulu dari teman-teman atau ada penguatan atau
Ada yang ditambahkan atau diperjelas, silakan. Silakan jika mau bertanya. Konstruksi dan rekonstruksi. Apa itu jadinya dekonstruksi? Jadi Banyak. izin menjawab Prof. Dini. Ya. Jadi bukan hanya sebuah bangunan saja yang memerlukan tatanan, tapi kalimat juga perlu gitu. Betul. Misalnya dekonstruksi itu merupakan suatu kegiatan merombak atau meneliti atau suatu kegiatan menelaah di mana kita dapat menemukan makna-makna tersendiri. Makanya tadi ada 3, yaitu tekstual, verbal, tekstual, dan linguistik. Di mana di linguistik itu diperlukan jika terdapat suatu makna, ada kekeliruan atau ada suatu hiperbola di dalam suatu teks atau kalimat tersebut. Dan kalau rekonstruksi itu merupakan suatu penyusunan kembali kalimat-kalimat yang telah didekonstruksi. Menurut saya seperti itu, Prof. Dini. Ya, ya betul. Silakan diberi contoh coba. Misalnya ada teks ya abstrak, kan ada tuh di mana? Di paparannya ya. Misalnya ada abstrak suatu hasil penelitian. Kemudian kita cari dekonstruksinya. Itu di bagian apa? Ada nggak? David bisa nggak mencarikan? Kan itu tadi ada tuh contoh dari metode dengan metode dengan media apa ya, ada peningkatan dan seterusnya. Nah, itu coba tampilkan deh abstraknya. Ada yang bawa itu nggak? Ada yang pakai laptop? Nah, coba. Nah, ini ya, contoh abstrak nih. Sekarang mana bagian yang dekonstruksi? Mana yang bagian dekonstruksinya? Nah, dari contoh abstrak ini, kita kuliti gitu ya. Kita buka, apa sih sebenarnya ini? Yang pertama itu tujuannya mau apa? Oh, jadi ini si peneliti itu mau meneliti tentang apa? Ada masalah apa di penelitian ini? Bisa nggak dilihat dari abstrak? Izin menjawab, Prof. Ya, Peneliti silakan. sedang peneliti sedang mencari metode dan media pembelajaran yang lebih efektif dan mampu memotivasi peserta didik. Jadi sebenarnya apa masalahnya? Masalahnya apa dulu? Kan kalau ada penelitian, kalau kita mau melakukan penelitian kan harus ada masalah ya. Setelah ada masalah ada tujuan. Nah, gitu. Jadi masalahnya apa? Izin jawab, Prof. Ya, Bahwa pembelajaran membaca teks klasifikasi belum terlaksana secara optimal. belum terjadi secara optimal sehingga belum bisa meningkatkan atau memotivasi siswa ya. Nah, jadi jika Anda mau melakukan penelitian atau jika Anda sudah melakukan penelitian atau jika Anda membaca suatu abstrak yang dilihat adalah masalahnya. Masalah penelitiannya itu apa? Kemudian nomor kedua tujuannya. Oh, sehingga tujuannya ingin memperoleh metode dan media yang efektif. Berarti yang pertama tadi belum terlaksananya pembelajaran secara optimal, sehingga belum mampu memotivasi. Kemudian yang kedua, harus ditemukan metode dan media ya untuk meningkatkan motivasi. Nah, kemudian yang ketiga apa? Dengan cara apa? Itu Izin yang jawab, dilihat Prof. dengan ya, boleh Di dilihat. sini upaya peningkatannya itu menggunakan metode SQ3R dengan media peserta didik pada siklus I82 dengan presentasi ketuntasan 57%. Ya. Jadi tadi ya
Jadi kalau kita mau membuat abstrak atau melakukan penelitian, tadi nomor 1 permasalahannya apa, nomor 2 tujuannya apa, nomor 3 bagaimana menyelesaikan masalah ini. Nah, salah satunya adalah dengan metode dan media. Dengan metode dan media apa? Dengan SK3R. Nah, kemudian setelah SK3R ini diberikan, hasilnya bagaimana? Siklus ke-1 82%, ketuntasannya 57%. Siklus kedua naik 93 dengan ketuntasan 100%. Nah, jadi itu rincian untuk dekonstruksi ya. Kemudian dari situ menyimpulkan. Jadi teman-teman, setiap kali Anda presentasi penelitian ya atau apapun, pertama sekali itu kayak karya tulis ilmiah lah ya, contohnya, atau nanti ketika kita akan mempresentasikan skripsi gitu, nomor 1 dijelaskan dulu permasalahannya. Memang kamu punya masalah apa? Tujuannya apa? Menyelesaikan masalah itu dengan cara apa? Gitu ya. Setelah dengan cara itu, terus bagaimana? Apakah penerapannya? Nah, terakhir adalah kesimpulannya. Itu. Nah, biasanya itu semua termuat dalam abstrak. Nah, maka ketika kita melihat abstrak, itu harus dikonstruksi. Ya, jadi harus dikuliti. Nah, itulah cara menguliti dekonstruksi tadi ya. Dengan cara apa menguliti dekonstruksi tadi? Bisa dengan verbal, tadi kata Prasetyo ya. Terus dengan cara tekstual. Nah, itu cara menguliti informasi yang yang ilmiah ya. Jadi jika Anda menemukan suatu teks apapun gitu ya, misalnya berita, nah itu harus dikuliti secara tekstual, secara verbal gitu ya. Jadi jelas apa sih yang dimaksud. Jadi tidak hanya, kan ada tuh membaca cepat. Nah, membaca cepat itu hanya membaca bagian-bagian yang penting. Nah, di berita juga sebenarnya berita ngomongnya panjang gitu ya, tetapi yang penting sebenarnya hanya bagian yang harus kita baca adalah hanya bagian permasalahan, tujuannya, terus penerapannya, hasilnya. Itu aja yang penting. Itu ya. Itu dekonstruksi. Ada pertanyaan nggak untuk dekonstruksi? Nanti kita latihan di penugasan. Karena kalau nggak latihan di penugasan, nanti kalian ngawang-ngawang gitu ya. Kalau penelitian itu kan ngawang-ngawang kalimat itu. Nah, sekarang rekonstruksi. Ini dekonstruksi udah jelas belum? Jadi kalau dekonstruksi itu menguliti semua narasi ya, narasi atau deskripsi atau berita satu persatu apa yang dimaksud dalam tulisan tersebut. Kalau rekonstruksi ada yang bisa jawab apa? Ada yang bisa jelaskan? Kelompok David, ulang lagi apa jadi kesimpulannya apa kalau rekonstruksi? Siapa yang bisa jelaskan rekonstruksi? Jadi rekonstruksi apa? Jadi izin menjawab, Prof ini tadi sempat terputus dengan saya. Rekonstruksi itu seperti menyusun kembali suatu kalimat gitu, Prof Dini. Jadi merekonstruksi ya, menyusun kembali seperti itu. Ya. Atau dapat dikatakan kalau sekarang itu seperti memparafrase gitu, Prof Dini. Ya, betul, memparafrase. Ya, betul. Ada contohnya nggak di sini? Memparafrase. Sekarang ada itunya ya. Ada nggak? Dekonstruksi. Hanya studi kasusnya, Prof Dini, ya. Oh iya. Nah, dari studi kasus ini yang tadi sudah dijelaskan ya,
kira-kira prakteknya begini. Ada pendapat si A, pendapat si B, pendapat si C, lalu Anda menyimpulkan. Nah, itulah kasarannya ya, cepatnya gitu. Rekonstruksi itu seperti itu. Jadi nanti kalau Anda melakukan apa namanya menuliskan karya tulis ilmiah, kan itu harus ada teori ya. Teori misalnya tentang teori belajar kognitif atau teori motivasi belajar. Menurut A, teori motivasi belajar itu begini, ada eksternal, ada pengaruh eksternal dan internal misalnya. Kemudian menurut pendapat B, ada konsep diri bahwa motivasi belajar itu harus didorong dengan kemauan diri sendiri. Terus apa namanya? Teori C tentang motivasi belajar yang menyebutkan pengaruh dari lingkungan dan seterusnya gitu ya. Nah, dari ketiga teori tersebut, kemudian kamu simpulkan. Nah, Anda simpulkan. Jadi sebenarnya motivasi berprestasi itu apa sih gitu ya. Nah, itu adalah rekonstruksi. Jadi menyimpulkan dari hasil kajian, baik buku boleh, jurnal boleh, bacaan lainnya boleh, teori lainnya boleh. Nah, kemudian kamu simpulkan. Gitu ya. Jadi jika Anda punya statement, maka itu harus diperkuat. Diperkuat itu dengan apa? Dengan teori A, B, C. Nah, sehingga terus Anda menyimpulkan. Biasanya rekonstruksi ini banyak ditemukan pada penelitian kuantitatif, ya di mana kalau kuantitatif itu kan harus membuat sintesis dari suatu teori, kemudian dikonstruk dan dibuat instrumen. Indikator-indikatornya itu apa? Atau kalau di kualitatif biasanya pada penelitian studi pustaka. Nah, kalau penelitian studi pustaka, pustakanya banyak banget tentang media pembelajaran, misalnya yang efektif. Nah, tetapi kamu menyimpulkan, oh jadi kesimpulannya media efektif itu banyak yang ngomong satu begini, dua begini, tiga begini lah gitu ya. Kamu bisa menyimpulkan sendiri. Nah, biasanya studi pustaka ini kita banyak menggunakan dengan rekonstruksi dan tidak hanya dari beberapa gitu ya, tetapi dari banyak sumber bacaan, kemudian Anda simpulkan. Nah, itu yang rekonstruksi. Semakin jelas atau semakin membingungkan? Jelas nggak yang dimaksud dengan dekonstruksi dan rekonstruksi? Jelas, Jelas. Bu. Ya, oke ya. Ya, jadi gampang ya membedakan yang dekonstruksi dan yang rekonstruksi. Kalau rekonstruksi dari beberapa pernyataan, kemudian Anda simpulkan. Kalau dekonstruksi dari suatu berita, kemudian dikuliti gitu ya, ada apa di dalamnya. Nah, teman-teman, untuk apa namanya, untuk menguatkan kemampuan Anda memilah dekonstruksi dan rekonstruksi, maka ada penugasan di dalam LMS. Penugasannya itu mencari 3 artikel. Artikelnya harus ditulis ya, nanti Ibu nggak bisa tahu karena mahasiswa cari artikel yang saya biasanya gitu. Mahasiswa cari artikel yang saya nggak tahu artikelnya. Bisa kasih linknya atau juga bisa dituliskan artikelnya. Cari 3 artikel. Kemudian yang pertama sekali telaah artikel tersebut. Apa? Kalau menelaah suatu artikel, satu berita, satu pernyataan, ditelaah itu namanya dekonstruksi apa rekonstruksi? Dekonstruksi, Prof. Dini. Ya, dekonstruksi. Jadi ada 3 artikel yang kemudian harus didekonstruksi, harus ditelaah. Masing-masing artikel. Setelah ditelaah, kemudian ketiga hal tersebut direkonstruksi. Oleh karena itu, ketiga artikel itu harus punya kesamaan topik ya. Nah, harus punya kesamaan topik. Kalau topik yang pertama tentang motivasi belajar, maka artikel yang kedua dan ketiga juga seperti itu. Hasil penelitian misalnya ya atau apapun, nah itu topiknya harus sama. Karena ketika merekonstruksi,
itu bisa menyimpulkan dengan statement yang topik yang sama gitu ya. Jangan sampai yang ini ngomong motivasi, yang ini ngomong hambatan belajar, terus yang ini ngomong apa namanya masalah atau disiplin belajar gitu ya. Jadi ketiganya tidak ada relevansi kan susah. Atau yang ketiganya malah ngomong kesulitan apa namanya biaya pendidikan ya. Itu kan jadi apa namanya tidak relevan. Tetapi jika Bu misalnya jika ketiga artikel itu sebenarnya tidak langsung satu topik, tetapi kalau dikaitkan itu ada yang saling terkait. Misalnya gini, seseorang tidak bisa termotivasi sekolah karena tidak ada biaya pendidikan atau tidak ada akses pendidikan yang mudah dan seterusnya. Jadi gitu. Itu apa namanya yang bisa saling mengaitkan. Kalau misalnya satu topik berarti semuanya tentang bicara motivasi belajar. Tetapi kalau tiga topik itu berbeda, ini bisa saling menguatkan sehingga punya kesimpulan baru. Bukan teori baru ya, karena teori kan belum teruji. Kamu statement yang baru lah gitu, yang menjelaskan bahwa motivasi itu ada hubungannya dengan akses, ada hubungannya dengan dana gitu ya dan seterusnya. Nah, itu tugasnya silakan Anda kerjakan di apa namanya di penugasan LMS ketiga ya. Nah, Anda harus latihan karena kalau tidak latihan ngawang-ngawang ya kalau kuliah logika dan penalaran ini. Apalagi kita nggak ketemu, nggak luring gitu ya. Nah, itu saja ya teman-teman karena saya juga jam 9 ada rapat. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Dari saya cukup, Prof. Nah, teman-teman, karena ini waktunya masih lama, pengumpulan tugasnya harus hari ini juga. Jadi Anda itu masih kuliah kan? Nah, sampai jam 10.50, jam 9.50. Saya lagi istirahat. Hah? Lagi istirahat. Oh, nggak mau. Oke, makasih ya. Nah, jadi di sana aja Pak, di sana aja Pak, nggak usah di sini. Heeh. Mau beberes dulu. Ya, jadi tugasnya dikumpul sampai jam 9.50. Anda sekarang mencari dan kerjakan karena masih ada waktu. Silakan ya, langsung diupload aja ke LMS-nya. Paham ya? Nah, latihannya silakan. Jadi kamu nggak ada PR sebenarnya karena dikerjakan hari ini juga. Itu saja dari saya. Nanti akan terlihat tugas-tugas yang submitnya itu jam berapa. Di tempat parkir aja lah, Pak. Nah, nanti akan terlihat Anda submitnya di jam kuliah atau tidak, itu akan terekam ya kalau di LMS. Silakan ya mahasiswa ya. Nah, sampai sini pertemuan kita, silakan Anda apa namanya buat tugasnya. Sampai ketemu di minggu depan untuk presentasi kelompok keempat. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama ya, saya izin ya. Silakan kalau mau diskusi di sini.